Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Balik lagi di acara ngobrol bareng anak sepeda. Sore ini nih lagi mendung-mendung romantis gini. Gue lagi ada di track dual cross Hutan UI Bike Park. Nah, ini di belakang gue nih ada track dual cross yang lagi dipersiapkan buat warga Jakarta biar ngerasain balapan MTB ya. Nah, di sebelah gue nih salah satu dedengkotnya Hutan UI, Mister pokoknya Tapi tadi dikoreksi dikit, saya bukan anak sepeda, tapi saya anak ibu saya gitu ya. Oh iya. Istilah aja ini ya. Oke, Mister Adrian Becker alias kalau di sini dipanggil Opa ya. Opa malah anak tua. Jadi anak ibu tapi udah tua gimana anak ibu Opa tuh? Oke, Opa, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ya, sibuk apa gitu? Ya sekarang lagi acara track dua cross, kita lagi coba kejar target. Ya teman-teman kita punya planning bikin tempatnya, bikin tempat berlatih dan tempat untuk pelatihan. Kita punya target 2 minggu ini kelar. Kita siapin teman-teman komunitas untuk latihan dengan format race. Jadi teman-teman yang biasa main hobis juga ngerasain ya adrenalin race kayak apa sih, Balapan tuh kayak gimana gitu ya, feel-nya tuh gitu ya. Ya gitu, kita coba asik sih kayak Asik. Ini udah mulai dibuka atau belum? ini belum dibuka karena lagi dikerjain lagi. Sekarang prosedurnya masih tetap jalan 50%, terus pengetesan sambil cari tingkat presisi dari tiap obstacle-nya itu seperti apa. Mungkin juga masih ada revisi lagi sampai sempurna karena nantinya kita persiapkan buat atlet juga, kajian atlet. Sampai tahap atlet juga bisa ya? Ya, kita kerjasama dengan DKI. Untuk atletnya nanti kita lagi. Kalau mau nyobain race nanti main di sini Hutan UI Bike Park ya. Kapan nih kira-kira bisa? Ya nanti kira-kira 2 minggu kita akan kita juga ada page-nya ya, ada Hutan UI Bike Park fan page di FB. Nanti ada dan semua progres mengenai pembuatan track ini semua kita publish di situ, bisa dilihat ya, bisa dicek nanti, coba di like. Nanti di situ bisa dilihat infonya, day-nya apa yang kita kerjain, pengetesannya itu sampai berapa progresnya, berapa persen. Ya kita di situ jadi forum buat komunikasi dengan komunitas ya. Yang gue lihat kan suka ada yang lagi ngetes jadi lagi di burn-nya gitu lah pada balap. Ya, jadi untuk pengetesan kita yang mau minta tolong sama rider yang memang biasa race, karena untuk tes posisi ini kita harus lihat nanti titik-titik di mana mereka ngambil atau outnya di mana, landingnya kalau di jumping di mana, kalau mungkin obstacle-nya terlalu pendek ya kita panjangin. Jadi setiap sore sekarang lagi terus ya kita tes terus gitu ya, terus sampai ngejar yang presisi. Sok atau dicoba. Siap. Ya ini MTB loh, MTB ala-ala. Gaya aja MTB. Nyali belum nyampe. Nyali masih. Aduh, ntar kalau nyebut jenis sepeda lagi heboh lagi nih. Heboh lagi. Sensitif sekarang ya. Dari yang murah sensitif, yang mahal juga sensitif ya. Kemarin kan sempet ya yang itu yang apa? Video-video yang bikin sensitif itu tuh kafe kayak gitu ya. Aku prihatin juga gitu ya. Gimana tuh menurut Topan? Ya kalau pendapat Topan pribadi rada prihatin aja gitu. Tapi ya nggak bisa disalahin ya, maksudnya mereka kan euforia, mereka baru sepeda masih baru ya sih. Lagi senang-senangnya. Ya itu sih sebenarnya tugas kita ini teman-teman yang udah biasa bersepeda, ya diedukasi aja, emang perlu proses ya. Salah proses sabar juga, nanti tahu bukan hanya yang kafe ya.
video yang beredar itu ada yang siksa di jalanan. Jadi malam satu genre jalan aja. Jalanannya kudu lihat sono, Bang. Di sepeda yang lain juga justrunya sama. nggak ke salah satu genre sepeda ya, tapi semua sepeda pun Hampir rata-rata ada aja yang gitu ya. ada. Tapi mungkin dari dulu kita pernah nggak sih, opat dulu pernah nggak sih Mas Ses, yang pecicilan sampai bandel-bandelnya gitu, Ya, itu makanya tadi masuk warteg gitu. mungkin kalau masuk warteg enggak, cuman pecicilan iya. Makanya tadi aku bilang kan Onak-onakan itu wajib main. hampir semua juga pernah ngalamin. Masalahnya gini, sepeda itu kan Dia bakal naikin. Mama-mama muda kan bisa tentu main beda-beda ya. Ada yang dulu sepeda tuh orang bilangnya gitu, naik kelas dibeliin sepeda, sunatan dibeliin sepeda. Iya. Ya kan? Jadi mereka nggak mikir kalau sepeda itu detail dan serius. Mereka mikir sepeda itu gift, hadiah buat main gitu kan, tanpa mikirin aturan dan segala macam. Ternyata tidak banget, ada safety di situ, ada aturan bersepeda, jalanan itu mesti gimana, karena kita Hadiahnya juga kan biasa hadiah sepeda gitu, nggak hadiah sepeda dan helm dan lampu misalnya gitu ya. Cuman biasanya kan sepeda aja gitu. sepeda gitu kan dikasih. Kita sebagai orang tua mungkin juga kurang ini gitu ya, begitu mengenakan sepeda tuh nggak mengenakan safety-nya juga gitu ya, masih kurang gitu deh. Kadang-kadang kan orang tua kita juga belum tentu dia beli sepeda tapi dia juga bersepeda gitu. Nah, iya betul. Jadi ya benar-benar tugas kita lah teman-teman yang sekarang cari sepeda serius Dia masih punya sepeda. ya masih tahu aja di jalan ketemu ya jangan capek untuk kasih tahu tolong dong untuk yang main di track misalnya lebih agresif lagi body protectornya Ya. dan safety juga kalau di jalan kan bukan hanya mereka tapi ada pemakai jalan yang lain gitu kan, ada motor, ada mobil, terus gitu langsung safety nomor satu, apalagi di sini. Di sini urusan safety sangat ketat karena track-tracknya lebih ekstrim. Di sini kan termasuk sepeda yang ya olahraga ekstrimnya ya, spesifik ke apa tuh yang di hutan lagi? AM, Dulu XC, sekarang kita upgrade jadi XC Trail. Trail. Bahkan ada beberapa obstacle yang bisa dibilang FR. Kalau downhill perlu elevasi ya. Freeride ya, FF Freeride ya. Freeride. Spesifikasinya lebih tinggi daripada lebih XC ya. Ya, lebih tinggi dari AM juga. Jadi, ada beberapa di dalam juga. Dual Pro sendiri itu juga kan spesifik sepedanya, Ya. gitu kan, sama kayak XC ya mungkin pakai sepeda XC atau Compros lah sesuai peruntukan. Ya tujuannya kembali lagi loh ke safety juga, karena sangat nggak safety main di track yang cukup ekstrim pakai sepeda XC. Karena memang bukan sesuai peruntukan ya. XC bukan buat loncat misalnya gitu kan, dipakai loncat pasti ada masalah. Jadinya juga nggak bisa menikmati nggak bisa track gitu ya. nggak bisa. Track yang dibikin buat loncat ada sulit. itu. Kalau maksa ya apa juga bisa kan, kayak ada di video luar gitu. Dia main di track downhill pakai road bike, sah bukan sah, maksudnya ya bisa gitu kan, Bisa tapi aja kalau gitu. salah dia nggak jatuh gitu. Tapi nggak gitu peruntukannya gitu. Ya resikonya sepeda cepat rusak, orangnya pun Asli. gampang jatuh gitu ya. Asli, malah bahaya. Resikonya gitu. Itu buat show aja mungkin kali ya. Ya, Mungkin dibalik itu juga kalau jatuhnya berapa kali bahasa gitu. sekarang mah biar viralkeun. 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 Oke. Iya. Lagi udah nyoba belum? Nanti kita coba minggu depan. Siap ya. Siap. Nanti minggu bisanya dites hari apa ini, Pak? Nah, kalau lagi COVID gini, kita juga cukup ya nih jaga jaraknya ya. Jadi di ini juga ada protokol-protokol bersepeda pada saat COVID kita pasang di beberapa tempat banner-bannernya. Di situ nanti bisa dilihat. Bisa dilihat. Terus untuk bersepeda sendiri di sekarang jadwalnya itu lebih ke Senin sampai Sabtu dan di sore hari. Senin, Sabtu, sore hari. Terus kalau Minggu di lock. Minggu di lock ya? Iya, karena seharian tuh, sore juga nggak bisa kalau sore minggu. juga nggak bisa karena pengalaman dari 2 minggu kemarin itu kredit. Terus teman-teman juga yang baru yang tadi kurang memahami protokol yang udah kita siapin. Ayo dah lagi dah. Ya
sesuai ya dengan UI yang UI sendiri kan ada rumah sakit rujukan di sini gitu. Jadi ya akhirnya UI ambil keputusan ya mungkin cari aman deh di lokasi. Tapi kalau trek sendiri kita tutup ada spanduk ya. Kita juga ngikutin aturan pemerintah kapan kita buka. Jadi sekarang masih kita tutup. Nah ini hanya untuk keperluan kerja bakti dan tes trek. Oke. Buat rekreasi sementara buat nongkrong sementara belum ya? Deh, Nanti dulu ya. nanti dulu. Belum ini ya. Ini intern dulu aja. Pada kerja. Ini kan lagi demam gini apa ya? Lagi demam sepeda ini. Dari Seli, MTB gitu kan. Sampai sepeda-sepeda mahal pun wah orang-orang tuh pada beli aja, tiba-tiba beli aja gitu. Ada yang entah nostalgia atau apa gitu. Ngaruh nggak sih ke yang dunia ekstrim? Maksudnya di sini kan ada Ngaruh. AM sama dual cross. Ngaruh ya? Jadi orang ini sekarang kan yang penting sepeda judulnya tuh. Jadi begitu dia datang ke toko, ini pengalaman dari cerita dari teman-teman ya. Jadi ada satu toko besar gitu di Jakarta dan Tangerang dengan ratusan orang yang ngantri sampai dikasih daftar. Cair ya. Waiting list gitu ya? Itu ditanya mau beli sepeda apa? Adanya apa? Jadi yang penting ada sepeda aja. Nah, finally dengan cerita-cerita itu terbelilah sepeda-sepeda yang spesifik untuk seperti ini. Akhirnya mereka juga buka federasi. Dicari mereka, datanglah kemari. Itulah akhirnya kita berpikir bahwa itu tugas kita. Ini ekstrim. Mulailah kita bentuk divisi pelatihan. Ya kan, jadi ada teman-teman Marsal yang ngawasi juga buat safety-nya. Mereka datang apa kayak lo, kita dengan berat hati nggak bisa main. Gitu. Ya, kita tolak buat ini ya, buat bentuk safety dia sendiri. Banyak sih sepeda-sepeda yang. Jadi mereka tuh baru main sepeda, terus dapatnya sepeda ya buat di sini lah dual cross atau cross atau dirt jump gitu. Iya, terus langsung mau coba gitu ya? Langsung mau nyoba gitu kan, dia coba di YouTube, wah ini bisa terbang nih gitu kan. Memang kalau di YouTube mah keren-keren sih ya, tapi begitu nyoba ya, gitu lah. Berantakan. Udah ada kejadian tuh gitu. Udah ada banyak, sangat banyak. buat teman-teman nih hati-hati ya kalau ya jadi kalau untuk main di trek-trek khusus gini ya, trek yang spesifik khusus, lebih baik nomor satu safety dulu, kedua belajar deh sama dulu ya, belajar sama teman-teman yang udah biasa main, jangan malu nanya juga. Terus ini pun bisa kalau mau belajar ya tanya-tanya bisa datang di sini, nanti banyak yang ngajarin, kita bisa sharing di sini mengenai safety. Jangan malu, jangan coba-coba. Jadi ini jangan nekat. Kata saya percaya gali teh. Suara lupain badannya. Jadinya hebat. Ya, cuman Kayak tadi. kita diskusi tuh. Banyak yang main. Jadi jangan malu bertanya, nanti Sesat di trek. Saya udah ngalamin soalnya sesat di trek. Balik lagi. Ini apa rambunya yang itu lagi. Ya. Kilometer 5 lagi. Itu tersesat di trek. Jadi mesti kita juga baca signage. Ada tanda di hutan kita udah pasang. Ada petunjuk-petunjuknya gitu ya. Lagi mana? Nggak bisa biasa dia dari atas. Ya, dari orang-orang yang jahil tiba-tiba lewat signage yang harusnya ke kiri dibelokin ke kanan gitu kan. Ada aja yang jahil. Jangan sakain orang. Kasihan, saya udah merasakan nyasar gitu. Meskipun segitu doang tapi kalau nyasar ngap juga. Korbannya. Tapi ini yang di hutan UI sore buka juga ya? Sementara ini khusus untuk yang hutan kita close dulu, kita tutup dulu karena kontrolnya susah. Karena kalau pada saat kita buka, kita selalu pasang marsal untuk obstacle yang cukup bahaya, cukup teknikal, kita taruh marsal. Jadi sekarang kita tutup, cari aman. Sabtu pun nggak. Kita tutup. Nanti pembukaannya kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah.
saat pemerintah memang sudah tidak membuka semua sarana olahraga. Nah ini uniknya kan di sini kan perbatasan antara Depok dan Jakarta, Jabar dengan DKI. Sementara ya kita juga harus fleksibel melihat kondisi mereka ya. Karena kemarin Jakarta ditambah lagi PSBB-nya, karena kita daerah penyangga yang berhubungan dengan Jakarta ya, kita tetap ikutin. Saya lebih baik telah membuka trek tapi aman daripada duluan terus heboh gitu. Iya. Jadi jangan dipaksain kalau Jangan belum dipaksain. belum buka. Sabar aja. Buat keselamatan kita bersama juga apa ya. Dan selama waktu itu ya, waktu sabar itu kita lagi benerin. Jadi nanti pas main temen kita tuh udah enak, cobain. Udah halus, mulus. Udah ya set gitu ya kalau. Oke Opa, ini ngomongin tentang Opa. Di sini kan udah lama, bisa dibilang orang lama dalam dunia sepeda nih. Ya, Lumayan lah ya. Biasanya orang-orang yang bilang lumayan itu yang merendah. Dari umur berapa sih sepedaan? Atau dari tahun berapa nih Kelas 4 ya, kelas 4 tuh SD dari tahun 70-an. 70 udah mulai sepedaan ya? Udah sepeda. Itu SD sekolah naik sepeda. langsung trek-trekan gitu. Dulu saya di Bandung tuh kan belum zaman BMX ya, jadi waktu kecil dulu sepeda mini. Nah, Di Bandung tuh dulu ada kegiatan sepeda mini yang rada brutal tuh namanya mini cross. mini cross. Yang akhirnya generasinya habis itu jadi BMX cross. Oh, Dulu mini cross ikutan lah waktu SD sering gitu. Sering ikut mini cross ya, kesini-kesininya ya akhirnya tetap nyari dengan biaya sesuai. jalurnya Pas tetap lah. ya adrenalinnya yang dapat terus Yang ya. dapet lah gitu. Ya akhirnya di sini lah mainnya ya fotos ya, sama teman main air. Air juga. Oh, Ya action juga asik sih, cuman kebetulan ada track gitu ya di situ jadi ya manfaatkan aja. buat pajangan juga main Tahun 70 nih. semuanya 50 tahun. enak. Road bike juga seru, semi juga oke, MTB juga seru. Tergantung feelnya di mana. Cobain aja semua kalau bisa beli. Jadi punya sepeda 5 gitu. Ada aja temen, cari temen Sally, cobain. Keracunan beli. Nggak salah kalau beli mah ya. Nggak salah. Nggak salah. Mending Asal menyesal jangan beli daripada menyesal nggak beli. Iya. Kita kan nggak nyolong ya. Nggak nyolong. Iya. Iya berarti dari tahun 70 kan SD itu udah boleh. Karena umur 51 kan udah punya 72. udah punya C2 masih top gue sih ininya jangan Buat maintain aja ya, kesehatan bisa dijaga. Tapi itu boys itu nggak sekedar boys tapi harus juga orang lain. Nggak bisa egois. jangan egois, jangan mentang-mentang Ya, sepeda nggak ada ditilang apa gitu ya. ada ditilang, ada segala Nggak ada. macam. Zaman saya kecil dulu sepeda tuh ada penangnya, ada pajaknya. Oh, dulu ya penang. pernah denger Sekarang nggak ada gitu. Tapi diwacanakan diwacanakan mau ada lagi gimana? gitu. Gimana tuh? Ya lupa namanya. Saya mau ngikutin lah so. Kalau memang itu bermanfaat ya. Sama. Ya oke aja lah ya kalau memang manfaatnya jelas gitu ya apa ya. Pajakin. Dukung lah apa aja gitu. Positif. Cuman ya kalau sepeda murah mah kasihan juga ya dipajakin udah. Dia pengennya mungkin punya motor, punya mobil tapi mau nggak mau pakai sepeda Kenapa pajak juga? dipajakin. Ya itu selama bermanfaat pajaknya ya Pak ya. Balik lagi buat pesepeda juga mungkinnya buat bikin mungkin jalur khusus gitu kan. Saya dia. Artinya saya kalau memang ada kontribusinya lagi yang dikembalikan kita para influencer ini jadi manfaat. Ya, Ada jalur sepeda, ada rambu-rambu di jalanan. parkiran sepeda nambah ya Pak ya. Kita juga lebih dihargai di jalan gitu ya. Sepeda ini kan sekarang kayaknya masih di jalan raya deh. Aduh, rada terpinggirkan gitu. Ya.
Kalau ada mobil gede tuh kita rada kepepet gitu ya. Mentang-mentang kita nggak bayar pajak kan katanya ya, terus Begini jadinya. ini ngapain nih ganggu-ganggu orang yang bayar pajak nih gitu katanya. Betul. Ke situ sih arahnya. Mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi sama pemerintah gitu ya, si sepeda ini tuh ya, fasilitas dan keselamatannya juga gitu ya. Ya, moga-moga kayak gitu. Jadi udah ada cerita-cerita yang besar di situ. Luar biasa ya ledakannya gitu. Sampai hampir toko sepeda seluruh. Ini bikinin aja, Jack. Kehabisan stok gitu. Yang lo Itu juga harusnya disikapi gitu ya, disikapi sama pihak-pihak berwenang untuk ya gimana nih caranya biar lebih rapid dan terorganisir mereka ini mungkin jalur sepeda yang diwacanain juga bahkan udah dikerjain di Jakarta ada beberapa kilometer yang Udah dirapiin tuh, dikasih apa kon gitu. ya harapannya sih mungkin seluruh Jakarta ini bisa ada jalur. Boleh nempel nggak? Gitu, jadi teman-teman yang pakai keyword misalnya ya kayak bisa nempel aja lo. Kagak, boncengan gini nempel. safety gitu, aman gitu. Dari pengendara yang lain, pengendara motor. Yang pengguna jalan raya pun nggak keganggu sama sepeda ya. Jadi masing-masing udah punya arahnya sendiri. Saya, itu remnya saya tarik dikit biar bapaknya lebih ini. Ngomong-ngomong tadi sepedahan dulu di sekolah di Bandung nih katanya. Bandung. Ini kan kita di Depok nih, Opa. Di Depok. Dulu gimana tuh masa kecil di Bandung, gimana tuh sepedahan? Wah, ya gitu lah. Sepeda itu cuma nggak di jalan raya ya. Dari kampung ke kampung gitu. Terus kalau ada mini cross juga eventnya kan memang dibikin efeknya kan. Kayu loh. Jadi ya kayak gitu sih nggak liar dan itu juga crowd di jalan nggak seperti sekarang. Seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan Kalau mau sepedahan di jalan pun nggak begitu rame gitu dulu mah ya. walaupun salah baru tahun 70 itu masih Ya elah tinggal rem doang, rem belakang oke lah jalan tuh masih nggak padat kayak sekarang ya. Sekarang mau di Bandung juga mungkin kalah Jakarta macet rem aja masih rem belakang. apalagi weekend gitu kan. Kalau orang Bandung sih bilang "Oh, Jakarta ngapain sih kesini gitu padahal mau bebas. Sudah sepedahan kemana aja Pak, di Bandung? Bandung, cerita Bandung. Saya dulu tinggal di Sriwangi ya, di Muhammad Ramadan. Sriwangi, kalau setiap minggu kita istilah anak-anak dulu teh fisiknya ke Lembang. Bukuk balik lagi. Kalau istilah bisa Ke Lembang. Naik ke Lembang, nongkrong di area motocross tuh di Cikidang. Jadi tuh ada nonton tuh motocross. Baru pulang, remnya juga pakai sendal. Pakai sendal, jadi setiap fisik seminggu sekali sudah dibawa. beli sepeda satu, beli sendal yang banyak gitu kalau dulu zaman dulu gitu. Kita dimaklumnya masih kecil, umur kelas 4 SD. Error gitu. Sekarang udah nggak error sekarang. Sekarang masih error juga sebenarnya gitu. Tapi Nggak lebih errorin gitu. beda level aja nih kayaknya. Level aja. Karena ada bisa nipu gitu. Bisa nipu. Palembang, fisik, Fisik tuh. pakai sepeda apa tuh? Pakai sepeda tinggi. Iya. Dari Muhammad Ramdan. Muhammad itu Ramdan naik ke Lembang. Sok deket bayang tuh. deket tengah kotanya ya kalau Bandung tuh ya. Muhammad Lumayan Ramdan tuh. lah lewat Karapitan ya kan. Kalau Lumayan. Itu kelas 4 SD udah kayak begitu. Kelas 4 SD. Itu fisiknya itu supaya mini crossnya menang, tujuannya kan gitu. Oh. Jadi ada inilah walaupun kecil tapi ada strategi gitu ceritanya. Buat dia naikin stamina main juga ya. Kan mini cross biar kuat gimana? Ngajak kan ambil gitu. Kita lah dari situ. Apalagi tuh kalau sepedahan yang berkesan dulu waktu kecil. Sepedaan ada satu dulu yang berkesan banget. Jadi di Bandung itu lega-lega dulu kan ada danau namanya di sini. Lega-lega ya. Jadi di situ ada perlombaan bersepeda di atas air. Jadi dikasih papan, ukuran papan loh. Jalurnya seberapa papan? Sepeda unik mau bikin MTB di sini. Nggak tahu ada yang mau ikut apa enggak. Jadi kalau meleset dikit Ya nyemplung gitu. nyempur, iya nyempur aja bisa jadi. Kita gotong nanti ada yang nolong.
Masih zaman gitu dulu. Itu yang sekarang ini belum ada nih kayaknya. Patut dicoba. Yang jadi kolam renang itu biasanya Danaunya tuh danau yang bawahnya lumpur gitu. enggak, posisinya bukan yang jadi kolam renang itu ya sekarang. Di situ. Di situ. Ah, iya. Makanya namanya Tegalega. Tegalega. Emang dulu Danau kan yang danau, luas gitu iya, ya. luas gitu, Artinya- ada rawa gitu. Iya, iya, iya. Seru biasa. Seru ya. Kayaknya zaman dulu sepedanya kalau dibawa kalau model-modelnya dibawa ke zaman sekarang seru juga gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kan ada danau sini Ada danau, makanya tadi mau dibikin gitu. lucu juga gitu kan. Kita coba gitu. Yang nyemplung satu safety gitu baru ini. Ya, sepeda-sepeda di atas 10 jutaan semua suruh nyemplung ke danau gitu ya. Seru. Kita ngerasain lah perkembangannya dari sepeda dulu sampai sekarang yang harganya fantastis gitu ya. Setiap genre road bike juga fantastis, sally juga begitu ya. Oh iya benar. Seneng sih melihat perubahan-perubahan yang sangat cepat gitu ya. Bahwa teknologi ini memang berkembang terus ya. Ide-ide orang tuh nggak bisa dibatasi. Iya. Dulu mah nggak kepikir mungkin sepeda bisa dilipat juga ya. Bisa dilipat, ada sepeda dari karbon gitu. Iya. Bikinnya dari besi, Kayaknya dari besi aja. gue sudah jalan. Sekarang tuh dipikirin sampai ini buat terbang, ini buat downhill. Udah buat downhill, travel force-nya harus segini, geometrinya harus segini, dihitung bisa gitu. Ya, Dulu ini kayaknya yang tuh sepeda gunung tuh satu udah buat segala macam ya, udah buat segala macam. buat nanjak iya, buat downhill iya. Sepeda serbaguna, istilahnya namanya. Apa aja bisa. Sekarang udah beda-beda, udah spesifik Sekarang ya. beda, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya nih. Mau main downhill ya beli sepeda downhill. Mau road bike ya beli road bike. Ingin praktis gitu untuk dipakai kerja, komputer ya beli seri. Paling enak. Kamu cobain bawa seri ke kereta ditolak. Kan gitu. Memang peruntukannya buat commuting gitu ya. Iya. Praktis. Ada space-nya gitu kan yang diameternya cukup buat sepeda itu. Bagus sih, udah keren sih sekarang. Beda sama zaman dulu. Perkembangan teknologi. Canggih. Canggih, asli canggih, seru. Dunia sepeda dari tahun 70 nih ngikutin ya Opa ya. Kalau di Roam ini, di UI ini semenjak kapan? UI itu kalau Opa sendiri Bisa dibilang Opa yang buka ini ya? nah ini ada sejarah ya. Sejarahnya. Sejarah. Nah, putar UI ini. Opa ini masuk generasi yang keempat. Generasi keempat. Ya. Generasi pertama yang buka itu senior. Yang saya kenal itu ada Om Damhar namanya. Damhar. Legend juga. Baru dilanjutin sama beberapa generasi yang lama juga. Generasi ketiganya itu anak-anak Roam yang akhirnya Opa pegang sekarang. Sekarang udah dibilang generasi keempat Ya, generasi keempat itu zamannya Opa dimulai dari 2010. Jadi untuk Roam sendiri yang Opa pegang udah 10 tahun. Dulu tahun berapa tuh generasi 2004 ada orangnya juga di sini. 2004 udah mati. Dia udah bikin track di downhill yang legend ini namanya Mangkok. Nah, itu kan namanya Roam tuh Nah, itu ya, berhubungan dengan sejarah. Roam itu singkatannya rombongan anak mangkok. rombongan anak mangkok, disingkat Roam. Karena dulu track Kenapa mangkok? downhillnya disebut mangkok gitu ya. Kenapa mangkok sih? Jadi di dalam itu ada bowl. Bentuknya kayak mangkok. Kita pakai memang buat naik, turun, loncat. Buat latihan loncat. Yang isinya anak derjat semua. Anak DJ lah istilahnya. Anak derjat semua. Cuman masih liar ya, masih liar. Jadi belum coba masuk. Terkoordinir, terorganisir. Anak-anak lihat ini orang paling jauh sendiri gitu.
mereka mempercayakan gitu untuk mengkoordinir ini biar benar gitu. Akhirnya mulailah latihan kontinu, terus kita ikut race, kita ikut balapan. Jadi nggak liar lagi istilahnya. Dan ternyata membuahkan hasil, juara terus. Agak hitung lah ya, kalau kita juara dari tahun 2010 masih di semua juara di dirt jam, tapi khususnya ekstrim dirt jam, ada freestyle BMX-nya, ada downhill-nya, ada four cross-nya. Dan semua genre hampir semua berprestasi di sini Berprestasi juga ya? semua. Akhirnya kita fokus, ya udah kenapa nggak kita bikin tempat yang memang fokus untuk berlatih dan pelatihan, gitu kan. Sekarang udah kita gagas nih, cuman ya teman-teman itu kan kalau kita bicara coaching ya, coach itu kan berarti pelatih harus punya sertifikat. Nah kita bikinnya di sini sharing skill, jadi lebih ke diskusi kan, lebih enak, jadi santai. Cuman target kita sekarang juga kita lebih penetrasi ke isi DKI untuk minta pelatihan ini bersertifikasi. Jadi pada saat kita buka pelatihan di sini itu resmi, Jelas gitu, ada badan hukum kita yang lagi ini kejar ya. ke situ, doain segera berhasil. Jadi teman-teman bisa latihan dapat program yang jelas dengan standar modul yang jelas gitu. Ada kurikulumnya buat Didukungnya. latihan apa tuh, dukung teman-teman. Cuman sementara ini ya gitu, Senin sampai Sabtu aja ya. Sabtu gitu kan, terus juga protokol COVID yang sudah kita pasang di banner-banner itu tolong dipatuhi juga, karena di sini kan lembaga pendidikan ya, jadi kita bisa ngasih contoh buat teman-teman yang main baik di bike yang lain untuk tetap patuh sama protokol, karena memang situasinya ya memang lagi nggak asik, jadi ya kita rada ngalah lah gitu kan. Kita juga coba nyari cara gimana supaya biar bisa tetap sepedahan gitu ya Pak ya, tapi tetap kita aman, Ya, protokol tetap diikutin gitu ya. karena kan nggak bisa ngeles juga gitu, kita olahraga juga kan nguatin imun gitu ya, Cari sehat bukan cari penyakit. cari sehat. Jadi ya gimana caranya yang dia bilang tadi, kita tetap olahraga, imun kita bisa bagus, tapi kita juga safety ya, mainnya nggak sembrono dari protokol sama aturan-aturan tadi itu. Kalau di jalan ya patuhlah Oh, gitu, iya. patuhilah semua. Kalau ada jalur yang main jalurnya gitu ya. Jalurnya yang aman, nggak usah seruntulan. Di sini sebetulnya kalau mau seruntulan, Seruntulan. tapi dilatih gitu seruntulan. Tapi bener nyeruntuhnya bener gitu. Bukan gitu ngedadak asal. nyeruntul gitu ya. Nah, itu kayak istilah itu ngedadak bersepeda. Ngedadak nyeruntul, Nyeruntul. terus loncat, jungkir. Mendarat kepala dulu gitu ya. Ih, serem. Di sini Opa udah ratusan kali bawa orang ke tukang urut. Oh, nggak kayak itu. Nggak Dari kayak itu. 2004 itu lah ya udah Ratusan. ada aja gitu ya. Ada aja. Makanya warning sign kita udah pasang. Bermainlah sesuai dengan kemampuan. Terus gunakanlah protektor, helm, pakai sepatu. Kita udah pasang loh di setiap titik. Di sini banyak spot Di warning pintu sign. masuk hutan itu ya Ada. Pak ya, ada ya. Ada, tolong dibaca gitu ya, kayak gitu, ada tujuannya gitu. Jangan seliwat ngeliat apa ini, ngeliat warna doang, baca ada tulisannya. Kadang kita udah ngikutin protokol apa buat bersepeda itu pun Masih masih ada ada masalah ya, apalagi kalau nggak ngikutin ya. Apalagi jadi Ya kalau nggak mau diantar ke tukang urut sama Opa ya minimalisirnya itu ya. patuh-patuh lah, saya juga capek tuh ya. Kalau nggak nanti diantar ke tukang urut. Tapi ya yang namanya ya apa kecelakaan musibah mungkin nggak bisa dihindari Nggak gitu bisa, ya. nggak bisa. Ada Nanti aja. tim dari sini siap buat Ya, cuma sebenarnya kan gitu ya. kita mau minimalisir Minimalisir. gitu, supaya nggak terjadi hal yang kayak gitu ya, hal yang bahaya tuh. Gimana caranya? Ya itu tadi, baca warning sign, kita udah baca, udah pasang gitu kan, dibaca.
Kalau semua itu udah kita lakuin terus kejadian gitu, ya itu kan nggak bisa diangkat aja. Iya. Kita pun nggak bisa. Udah ikhtiar kitanya Ya. gitu. Kita pun nggak bisa apa ya, nggak bisa mencegah itu ya. Nggak bisa. Ya udah kita bantu juga ya buat ini ya. Ya, gotong deh Gotong deui. ya. Jejer teang, teriak-teriak sampai diurut gitu kan. Biasa. Ya. Jadi kalau mau main di sini ikutin apa warning sign Ya, itu, ada aturannya. pakai protektor, sepatu, helm wajib, sepedanya dicek juga apa ya, Wajib. harus spesifikasinya juga bukan yang sesuai peruntukannya lah gitu ya Pak. Iya, naik sepeda tuh ya ada cek and recheck. Sebelum kita bersepeda dicek dulu tuh sepeda itu. Tekanan Apa tuh? angin, Tekanan angin. rantainya, terus kondisi handlebar goyang apa enggak ya, posisi gearnya, terus Yang suka goes dikit aja tiba-tiba stangnya belok, nah kejadian yang kayak gitu namanya benda bergerak kan pasti mereka juga ada ausnya. Ada ausnya. Terus rechecknya di mana? Begitu pulang ke rumah dicek lagi ada yang goyang. Itu kalau bisa jadiin habit gitu, jadi kebiasaan. Kalau kita mau main sepeda itu tetap ada SOP-nya lah, cek and recheck itu penting. Asli. Ya badan kita aja kali ya, Iya. mau olahraga lihat tuh Pemanasan badan dulu iya. enak kan nih, beres Iya. olahraga cek lagi Cek badan lagi. apa Terus enak kalau apa begadang kurang istirahat sangat tidak dianjurkan gitu kan untuk otot naik sepeda. jangan dipaksain Jangan gitu ya. dipaksain. Kalau memang santai ke warung kemana nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba kan ada sekarang malam kurang tidur, begadang sampai jam 4, jam 3, besoknya uphill gitu ke kilometer 0. Tahu-tahu enggak di jalan gitu ya. Ini punten bahasanya campur berhubung kita background ininya sama jadi biar terasa lebih akrabnya gitu. kayak gitu-gitu teh dihindari lah apa jadi itu juga ngeliat kemampuan kita, kondisi badan kita lagi kalau lagi mengurangi istirahat lagi sakit ya yang ringan-ringan Bos dalam kota lah ya, datar-datar aja dulu ya, datar santai. kita speed gitu lagi. Oke, sekarang kita masuk ke segmen sepeda aing kumaha aing. Nah, ini sepeda yang peruntukannya memang buat ekstrim di trek 2 cross ini Opa ya. Ya ini yang biasa dipakai sama anak-anak. Nah, boleh dijelasin apa nih sepedanya kayak gimana nih spesifikasinya? Sepedanya ya sepeda paling sederhana gitu ya, nggak terlalu repot gitu. Ada sprocket banyak, harus di sini ada sekarang 10 speed buat 10 naik speed. ke pohon kelapa gitu, di sini mah enggak. Satu Cuma aja? satu single gitu ya, Single speed. simple gitu, jadi bisa lebih fokus di pedalnya. Terus Tapi yang di atas single speed ada nggak sih? Apa yang main? ada namanya Ada juga. four cross. Kalau Four ini DJ, ini ceritanya sepeda DJ. Bedanya sama four cross, geometrik ya, sama dia ada grup Multi set, speed ada sprocketnya. Nah, jadi ada beberapa kecepatan. Bedanya itu geometri juga beda, tapi dia bisa dipakai di tempat yang Ini buat 2 cross masih enak lah ya. cakep lah, bisa. Apa dia SUV ya, karena sama SUV beda country. Sepeda sudut-sudut dan panjang ukuran MC-nya, kompuknya, ini sangat beda ya. Membedakan dari Ford-nya juga beda, stangnya juga beda, lebarnya lain. Dan semua ada tujuannya. Tujuannya secara detail. Yang penting sepeda yang dipakai anak-anak di trek kayak gitu lah. Kalau cross di luar freestyle juga Ban lebar ya. ban juga sebetulnya kalau di forecast atau jadi nggak terlalu gede ya, karena berat. Kalau sepeda buat terbang tank jadi ban ya 210 cukup lah, 210 Lebar 20 ya. 210 Ini rims 26 ya. ini 26 Di atas itu ada yang pakai buat 2 cross 27,5 gitu. yang sekarang baru memang yang keluar
Ada ya? Ada beberapa buat Fortress 27,5, tapi kalau gede kayaknya lebih ke 26. Lebih ke 26 ya. Jadi 26. Lincahnya dapat ya. Lincahnya dapat. Terus ini dapat. seat post pendek gini main. Seat post pendek. Karena kalau udah loncat, kalau ketinggian, dia tuh suka nyundul ke pantat gitu. Makanya belum lagi kalau yang suka ngetrik gitu kan, si kaki teh putar, diapain. Dan memang bukan buat didudukin Bukan kayaknya. buat didudukin. Kalau sepeda ini goesnya berdiri, kalau dia berhenti istirahat baru duduk. Duduk. Oh. Jadi ini Kebalik ya. ini buat istirahat bukan buat digoes jadinya. Kebalik ya. Terus. Sporting juga travelnya. Travel berapa nih Opan? Ini travel 100. Travel 100 ya. Terus si ininya apa? Biasanya radiatornya Nah, biasanya ini kita lebih ke wheelbase. wheelbase aja ya. Jarak dari as ke asnya tuh dia lebih pendek. Kalau di Fortress, nah itu ya bedanya. Fortress di wheelbase biasanya lebih panjang. Cuman bedanya paling di situ aja ya. Tapi sama-sama bisa terbang dua-duanya. Terbang. Sayap. Terus ini crank gimana nih? Crank ini buat BMX atau apa enggak? Ya kalau buat berjam dan yang buat terbang-terbang ini kan mainnya simpel, walaupun agak berat. Cuman pakai crank MTB juga bisa, tapi bukan yang multi ya. Maksudnya yang Single aja. yang ada 3 centringnya di depan. Nah, begitu pakai single aja. Pakai cranknya yang di sini ada shocknya lebih kuat. Karena ini kan besi ketemu angin tuh, ceritanya biasanya kalah si crank kalau nggak ada shocknya. Nah, ada merek-merek tertentu yang memang dipakai MTB tapi dia ada shocknya, ada besi bensin. Nah, ini cranknya besi bukan aluminium. Jadi dengan si pedalnya dia tidak akan saling merusak di sini. Sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat. Dari segi berat sebenarnya lebih berat ya Pak? Kalau berat lebih berat. Cuman lebih kuat. Kita ini memang cari kuat di bawah Iya. loncat-loncat. Karena kan kalau udah turun tuh ada momentum di situ gitu kan, nggak lurus kayak kita biasa. Ya kalau turunnya pas di receiver gitu ya, nggak ada hentakan. Kemudian kalau turun di flat gitu kan, langsung kebidak gitu. Masalahnya kan putus si pedal tuh dia Pedalnya patah di berat. beratnya ini. Habis. Hub rehab ada beda ya? Hub rehab memang beda kalau buat Beda. yang single khusus dia. Pakai yang single rehabnya. Tapi bisa juga pakai rehab MTB. Cuma nanti sprocketnya aja yang diganti. Satu spoknya satu, dikasih spacer. Kasih spacer kiri kanan tetap single. Biar jadi single ya. Jadi single. Bisa. Contohnya Memang untuk yang single ya. ini nggak ada spacer mau dibilang. Bagian depan nih mana Opa? Ini Ini remnya aja meningkat. Emang jam kan gitu ya, muter-muter gitu ya. bicara pocket ya, yang paling penting. Makanya kan sudah handlebarnya ada rise, ban bat, ada rise-nya karena dia buat ngangkat. Standingnya dia lebih pendek. Ini satu berapa kali ya? Ini satu 35. Biasanya anak-anak pakai spacer cuma jadi nggak perlu kontrolnya lebih mudah karena makin tinggi kontrolnya. Ini kabel lingkar buat Kalau di ranger ya buat diputar-putar gitu ya. buat diputar-putar anak-anaknya gitu. Sebetulnya ada stand yang ada rotatornya, putar masuk. Kayak bintang layangan. Ngakalinnya. Ngakalin yang layangan busuk. Terus nih
apa grip lebih panjang nih opan nih kayaknya. lebih panjang. Kalau udah main ngetik nih, kita kan selalu nangkep pedal sama grip. Ya. Kalau di stick tertentu tuh handlebarnya diputar-putar. Jangkauan tangan tuh untuk megang tuh kalau yang panjang, Gampang. lengket, gampang nangkepnya. Kalau kecil kadang-kadang nggak kena, lengket jatuh. Terus rem nih cuman belakang aja pakainya ya. Ya, sebetulnya malah teman-teman pakai brakeless nih, nggak pakai rem. Karena memang kurang suka tabletop itu kan. Tapi buat dual cross nih wajib ya kalau rem ya. Wajib kalau bilang cross kan dia speed ya. Speed. Dia diadu balapan gitu kan. Banyak jalurnya yang disiplin gitu. Dan ada body contact. Jadi kita mesti hiduplah rem lengkap Depan belakang. sama happy sama sprocket karena kita nyari, jadi tetap bisa diatur, tetap ada main shiftingnya lah. Ya, akselerasi sama speednya dimainin ya. Ya betul dia. Nih kalau ada orang yang pengen ini harus ngeluarin berapa kira-kira Pak? Ini ya sebenarnya sih kalau range harganya macam-macam ya, yang biasa juga ada, bahannya mungkin yang beda ya. Yang baik sih gitu harganya lebih murah, ada yang promonya, ada yang alloy juga, yang range-nya mungkin dari ada yang Murah-murah gitu. mereknya. Yang murahnya berapa tuh paling murah? 3 juta udah dapat kali ya, yang buat murah udah cukup lah ya. Yang murah tapi visual gitu ya, bentukannya cuma mungkin materialnya beda. Ya ada harga ada rupa lah ya, namanya sepeda ya. Ada harga ada rumah. Harga ada- Gitu. Oke. Jadi gak usah dilihat mereknya, yang penting spesifikasinya kayak gini kurang lebih. Ini joknya cari jok buat istirahat, bukan jok buat ngegoes. Bagian crank harus lebih kuat. Terus kalau mau main dual cross wajib rem ya. Ini kan cuman belakang doang karena memang dia buat nerjam apa ya. Harusnya buat nerjam, cuman karena pengen main di dual cross mungkin jadi mau nggak mau pasang pasang rem ya. Padahal kalau nerjam doang nggak usah. Nggak usah, banyak anak-anak yang nggak pakai kok. Oke Opa, makasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita main-main lagi ke Roam, ke UI ini, Kita lagi Bike bike Park. park, Kita cobain dua crossnya ya. coba yang datang. Siapin mental, siapin sepeda, siapin badannya juga Opa ya, jangan dipaksain ya. Sama protektor jangan. Protektor jangan lupa. Jadi di sini kalau mau main-main bisa belajar dulu sama Opa atau sama teman-teman di sini ya. Iya, ada teman-teman yang lain kan datang ke sini aja ngobrol kita sama-sama, kita bisa sharing, kita bisa diskusi mengenai dan Sore-sore jam berapa? sore biasanya anak kumpul dari jam 3 udah nongkrong. 3. Oh, jam 3 mau belajar bisa di sini. Bisa di sini datang aja. Tanya-tanya. Dan sekarang lagi ini lagi pengetesan gini ya, banyak yang bisa dilihat gitu. Anak-anak lagi ngetes. Oke. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman kalau sepedahan pakai helm wajib. Kalau malam-malam pakai lampu dan jangan lupa kita berbagi jalan dengan pengguna jalan yang lainnya ya. Oke, saya Gia dan Opa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.